Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Demikian sabda Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tema renungan saat ini adalah kasih sebagai pengikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Brownie dan Spotty adalah dua anjing bertetangga yang setiap hari bermain bersama. Suatu malam, majikan Brownie merasa heran karena Brownie tidak pulang ke rumah. Hal ini berlanjut sampai 1 minggu. Spotty selalu mengelilingi rumah Brownie sambil menggonggong dan mengeluarkan suara aneh, seolah-olah sengaja menarik perhatian keluarga majikan Brownie. Tapi keluarga tersebut tidak peduli dengan tingkah laku Spotty. Sampai akhirnya mereka merasa curiga dan kemudian mulai peduli dengan tingkah Spotty dan mereka mengikuti Spotty ke suatu tempat di sebuah ladang kosong. Akhirnya mereka menemukan Brownie di sebuah pagar yang ditutupi pohon dengan satu kaki belakangnya yang terjepit perangkap baja. Di sekeliling anjing yang terperangkap itu ditemukan sisa-sisa makanan. Makanan tersebut sama persis dengan makanan yang diberikan kepada Spotty dalam minggu ini. Rupanya Spotty dengan setia selama 1 minggu mengunjungi sahabatnya yang terperangkap dan membawakan makanan untuknya. Ia mempertahankan hidup sahabatnya yang terperangkap meskipun harus mengorbankan kenyamanannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tersebut merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam memelihara sebuah hubungan. Bukan hanya hubungan pertemanan, persahabatan, tetapi juga hubungan antara anak dan orang tua, atasan dan bawahan, ataupun sesama rekan kerja. Sangat memprihatinkan jika anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kasih Kristus, tetapi hidup dalam kedengkian, permusuhan, atau perseteruan dan dendam. Kasih menuntut pengorbanan. Bukan kasih namanya jika kita tetap mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan diri sendiri inilah yang seringkali menyebabkan retaknya sebuah hubungan. Ketika kasih sudah tidak ada lagi di antara manusia, maka Tuhan memberi kuasa kepada binatang untuk mempraktekkan kasih itu agar manusia, sang citra Allah, terbuka mata hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi sahabat sejati bagi sesama. Jangan kalah dengan Spotty, sehingga melalui kehidupan kita banyak orang yang merasakan kasih Allah. Mari kita bangun karakter untuk tidak egois, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok kita sendiri dengan memusuhi orang lain atau kelompok lain yang berbeda dengan kita. Kasih tak memandang perbedaan. Karena itu milikilah sikap rendah hati, mau mengasihi dengan tulus antar sesama.
Karena itulah kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, kasih yang tanpa pamrih, tidak egois, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan kasih kami hilang dari dalam hati kami. Ampunilah kami jikalau selama ini hubungan kami dengan saudara-saudara kami, anggota keluarga, teman, dan sahabat-sahabat kami tidak seperti yang Engkau inginkan. Hancurkan kesombongan dan keegoisan kami, dan berilah kerendahan hati kepada kami, sehingga kami dapat menjadi pembawa kasih dan damai bagi keluarga dan juga bagi sesama kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden, berikanlah hikmat-Mu agar di dalam memimpin negeri ini, dalam mengambil setiap keputusan apapun seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan memikirkan kepentingan atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka agar bangsa kami memiliki karakter yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan kiranya berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini, sehingga mendatangkan berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.